Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Japara. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara pengoperasian sistem teknik otomasi industri menggunakan PLC, HMI, dan Node-RED. APD atau alat pelindung diri yang saya gunakan yaitu ada helm, kacamata, rompi, sarung tangan, dan sepatu. Di sini saya juga menggunakan alat dan bahan seperti tang potong, obeng plus, dan test pen sebagai alat. Bahan yang saya gunakan ada MCB 3 fasa, relay DC 14 pin, kontaktor, terminal blok, PFD Schneider, katup, motor listrik 3 fasa, PLC, MCB 1 fasa, Modbus, power supply, router, sensor proximity, dan komputer. Yang pertama, saya akan mengoperasikan rangkaian 1 fasa menggunakan timer PLC. Aktifkan MCB terlebih dahulu, lalu kita ke komputer, cari aplikasi EcoStructure. Pastikan di komputer Wi-Fi sudah terhubung, lalu kita login, pencet Start Controller, lalu off. Ketika PBPFD ditekan, maka kontaktor dan lampu indikator PFD menyala. Lalu tekan PB forward, maka lampu indikator forward akan menyala. PB reverse dan PB solenoid tidak akan bisa aktif. Untuk mematikan lampu indikator forward, tekan PB stop, maka lampu indikator forward akan mati. Tekan PB reverse, maka lampu indikator reverse akan menyala. Dan PB forward dan solenoid tidak akan bisa aktif. Untuk mematikan lampu reverse, tekan PB stop, lalu lampu indikator reverse akan mati. Ketika ingin menyalakan PB solenoid, maka tekan PB solenoid dan lampu indikator solenoid dan katup akan menyala selama 8 detik, kemudian akan mati sendiri. Untuk beralih ke mode otomatis, putar selektor mode ke kanan, maka mode otomatis aktif. Jika ingin menyalakan PB forward, maka kita menggunakan sensor 1. Dan lampu indikator forward pun menyala. Ketika ingin menyalakan reverse dan solenoid, kita menggunakan sensor 2, maka lampu solenoid akan menyala selama 8 detik. Kemudian berpindah ke lampu indikator reverse selama 8 detik juga. Belum mati. Setelah menggunakan mode otomatis, putar selektor mode ke semula, maka mode otomatis tidak bisa digunakan. Untuk mematikan semua rangkaian, maka putar selektor emergency, lalu semua rangkaian tidak bisa aktif. Yang kedua, saya akan mengoperasikan menggunakan HMI. Untuk itu, kita ke aplikasi Pigeo. Lalu kita cari di sini, karena kita sudah membuat, jadi kita langsung ke build. Lalu kita ke build target. Ke download target, lalu pencet yes. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini sudah ada tampilan HMI. PB PFD ditekan, maka lampu PFD akan menyala. Lalu tekan PB forward, maka lampu indikator forward akan menyala. PB reverse dan PB solenoid tidak akan bisa aktif. Untuk mematikan lampu indikator forward, maka tekan PB stop. Maka lampu
forward akan mati. Tekan PB reverse, maka lampu indikator reverse akan aktif. PB forward dan PB solenoid tidak akan bisa aktif. Untuk mematikan lampu indikator reverse, maka tekan stop. Ketika ingin menyalakan PB solenoid, maka tekan PB solenoid dan lampu indikator solenoid dan katup akan menyala selama 8 detik, kemudian akan mati sendiri. Untuk beralih ke mode otomatis, tekan PB mode, maka lampu indikator mode akan aktif. Jika ingin menyalakan PB forward, maka kita menggunakan sensor 1 dan lampu indikator forward pun menyala. Ketika ingin menyalakan reverse dan solenoid, kita menggunakan sensor 2, maka lampu solenoid akan menyala selama 8 detik. Kemudian berpindah ke lampu indikator reverse selama 8 detik juga. Setelah menggunakan mode otomatis, tekan PB mode ke semula, maka mode otomatis tidak bisa digunakan. Untuk mematikan semua rangkaian, tekan PB emergency. Untuk mematikan semua rangkaian jika terjadi troubleshoot. Yang ketiga, saya akan mengoperasikan menggunakan node red. Untuk itu, kita ke CMD terlebih dahulu. Ketik node red. Jika sudah seperti ini, tampilannya sudah seperti ini, kita deploy, configure, lalu kita ke dashboard. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Tekan PB PFD, langsung matikan ya. Lampu PFD pun akan menyala. Tekan PB forward, langsung matikan dan lampu indikator forward akan menyala. Tekan PB stop, maka lampu indikator forward akan mati. Tekan PB reverse, maka lampu indikator reverse akan menyala. Kemudian tekan PB emergency. Kali ini saya akan mengoperasikan rangkaian menggunakan 3 fasa. Ketika ingin men-setting PFD, tekan PB PFD, kita mencari config, full, scene, lalu kita mencari BVR atau Hertz 50, NPR atau kilowatt 0,37, UNS atau volt 380, NCR atau ampere 1,9, VRS atau Hertz 50, NSP atau RPM 1380, ITH atau ampere 1,8, acceleration atau second 30, deceleration atau second 30, LSP atau Hertz 25.0, HSP atau Hertz 50.0. Setelah itu, tekan ESC. Yang pertama, saya akan mengoperasikan menggunakan trainer PLC.
Yang pertama, ketika PB-PFD ditekan, maka lampu indikator PFD dan kontaktor akan aktif. Kemudian, tekan PB forward, maka lampu indikator forward menyala dan motor berputar ke kanan. Untuk mematikannya, tekan PB stop. Setelah itu, tekan PB reverse, maka lampu indikator reverse menyala dan motor berputar ke kiri. Untuk mematikannya, tekan PB stop. Lalu ketika PB solenoid ditekan, maka lampu indikator solenoid akan menyala selama 8 detik, kemudian akan mati sendiri. Untuk beralih ke mode otomatis, putar selektor ke kanan. Lalu kita menggunakan sensor 1, kemudian lampu indikator forward menyala dan motor berputar ke kanan. Setelah itu, kita menggunakan sensor 2, maka lampu solenoid akan menyala selama 8 detik, kemudian berpindah ke lampu indikator reverse dan motor pun akan berputar ke kiri. Setelah itu, putar selektor ke semula, lalu putar selektor emergensi. Yang kedua, mengoperasikan dengan HMI. Tekan PB PFD, maka lampu indikator PFD akan menyala. Setelah itu, tekan PB forward, maka lampu indikator forward akan menyala dan motor berputar ke kanan. Untuk mematikannya, tekan PB stop. Setelah itu, tekan PB reverse, maka lampu indikator reverse akan menyala dan motor berputar ke kiri. Untuk mematikannya, tekan PB stop. Untuk beralih ke mode otomatis, tekan PB mode. Lalu, lampu indikator mode akan menyala. Gunakan sensor 1, maka lampu indikator forward akan menyala dan motor berputar ke kanan. Gunakan sensor 2, maka lampu indikator solenoid akan menyala selama 8 detik. Motor akan berhenti. Kemudian berpindah ke lampu indikator reverse dan motor pun berputar ke kiri. Tekan PB mode untuk mematikan mode otomatis. Kemudian tekan PB emergensi. Yang ketiga, saya akan mengoperasikan menggunakan node red. Untuk itu, kita ke Chrome, cari 192.168.0 Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti ini bisa dioperasikan. Ketika PB-PFD ditekan, maka lampu indikator PFD akan menyala dan kontaktor akan aktif. Setelah itu, tekan PB forward, maka lampu indikator forward dan motor akan berputar ke kanan. Untuk mematikannya, tekan PB stop. Kemudian tekan PB reverse, maka lampu indikator reverse dan motor berputar ke kiri. Untuk mematikannya, tekan PB stop. Setelah itu, tekan PB emergensi. Setelah melakukan pengoperasian, alangkah baiknya kita mematikan rangkaian tersebut, yaitu kita ke aplikasi ini, stop controller, off, on, lalu matikan MCB 1 fasa, matikan MCB 3 fasa. Kesimpulan yang saya dapat pada pengoperasian sistem teknik otomasi industri menggunakan HMI, PLC, dan node red berfungsi untuk mengatur arah putaran motor maju dan mundur secara otomatis melalui PLC sebagai pengendali utama.
HMI sebagai tampilan dan kontrol pengguna, serta Node-RED sebagai sistem monitoring atau integrasi berbasis jaringan agar proses lebih efisien dan mudah diawasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.